Aparat TNI berhasil mengungkap upaya penyelundupan 31 ton beras ilegal yang diangkut menggunakan kapal kargo tanpa dokumen resmi di wilayah perairan Papua. Beras dalam jumlah besar tersebut diketahui akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut ilegal, tanpa izin ekspor, tanpa manifest sah, dan tanpa pengawasan karantina pangan. Temuan ini langsung dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perdagangan, ketahanan pangan nasional, serta keamanan wilayah perbatasan. Pengungkapan bermula dari operasi pengamanan rutin yang ditingkatkan oleh TNI di kawasan pesisir Papua, menyusul meningkatnya aktivitas kapal-kapal kargo kecil dan menengah yang bergerak tidak wajar pada jam-jam tertentu. Dalam operasi tersebut, aparat mendeteksi sebuah kapal yang tidak mengaktifkan sistem identifikasi otomatis, berlayar dengan pola menghindari jalur pelayaran resmi, serta menolak memberikan respon awal saat dilakukan pemanggilan radio. Setelah dilakukan pengejaran dan pemeriksaan di laut, TNI menemukan ratusan karung beras tersusun rapi di dalam palka kapal. Total berat beras yang diamankan mencapai 31 ton dengan kemasan polos tanpa label resmi distribusi, tanpa dokumen asal barang, dan tanpa surat izin pengiriman lintas negara. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa beras tersebut merupakan komoditas ilegal yang sengaja diselundupkan untuk kepentingan keuntungan ekonomi lintas negara. Lebih jauh, hasil pemeriksaan di lokasi mengungkap bahwa operasi ilegal ini tidak berdiri sendiri. TNI menemukan adanya 10 anggota KKB yang ikut terlibat langsung dalam aktivitas kapal tersebut. Mereka diduga berperan sebagai pengaman, pengawas distribusi, serta penghubung darat dan laut dalam jaringan penyelundupan. Keterlibatan kelompok bersenjata ini mengindikasikan bahwa praktik ilegal tersebut telah berkembang menjadi kolaborasi antara kejahatan ekonomi dan kelompok bersenjata yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan Papua. Temuan ini menjadi perhatian serius karena beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Penyelundupan dalam jumlah besar tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi pangan di wilayah Papua sendiri, yang selama ini masih menghadapi tantangan logistik dan harga bahan pokok. TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan sekedar penindakan terhadap pelanggaran perdagangan, tetapi juga bagian dari upaya memutus jalur pendanaan ilegal kelompok bersenjata di Papua. Dengan terbongkarnya kasus ini, aparat menilai bahwa penyelundupan bahan pokok kini mulai digunakan sebagai sumber pendanaan alternatif, menggantikan jalur-jalur ilegal lain yang semakin sempit akibat pengawasan ketat. Seluruh muatan beras, kapal kargo, serta para pihak yang terlibat langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lanjutan. Aparat juga mulai melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar, termasuk pihak pemodal, jalur distribusi internasional, serta keterkaitan dengan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di kawasan perbatasan laut. Pengungkapan ini menandai salah satu temuan penyelundupan pangan terbesar di Papua dalam periode terakhir, sekaligus membuka fakta bahwa jalur laut di wilayah timur Indonesia masih menjadi target empuk bagi praktik perdagangan ilegal berskala besar. Pendalaman yang dilakukan TNI dan aparat terkait mengungkap bahwa pengiriman 31 ton beras ilegal tersebut menggunakan jalur laut non-resmi yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan pelabuhan dan otoritas kepabeanan. Kapal kargo yang diamankan diketahui tidak terdaftar dalam sistem pelayaran komersial, tidak memiliki izin sandar di pelabuhan resmi, serta tidak tercatat dalam manifest ekspor maupun dokumen kepabeanan. Kapal tersebut berangkat dari pesisir Papua melalui titik muat tidak resmi yang berada jauh dari pelabuhan umum. Titik ini dipilih karena minim aktivitas aparat, memiliki akses langsung ke laut lepas, dan memungkinkan kapal berangkat tanpa prosedur pemeriksaan standar. Dari lokasi tersebut, kapal kemudian bergerak mengikuti jalur memutar, menjauhi rute pelayaran utama, dan memanfaatkan area perairan dengan lalu lintas rendah. Berdasarkan analisis pergerakan kapal, rute yang digunakan dirancang untuk menghindari deteksi radar dan patroli laut. Kapal tidak berlayar secara lurus menuju jalur internasional, melainkan melakukan beberapa perubahan arah yang tidak lazim, berhenti di perairan tertentu, serta mengatur kecepatan agar tidak menarik perhatian. Modus ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap pola patroli laut dan jadwal pengawasan di wilayah timur Indonesia. Tujuan akhir pengiriman diketahui mengarah ke Singapura, yang diduga akan menjadi titik transit atau pasar akhir penjualan beras ilegal tersebut.
Aparat menilai bahwa Singapura dipilih karena memiliki jalur perdagangan internasional yang padat, sehingga barang ilegal relatif lebih mudah disamarkan jika berhasil masuk ke rantai distribusi tertentu. Namun hingga saat ini, penyelidikan masih difokuskan pada siapa pihak penerima akhir dan bagaimana mekanisme masuknya beras tersebut ke pasar luar negeri. Dalam pemeriksaan muatan, beras dikemas menggunakan karung polos, tanpa merek, tanpa label negara asal, serta tanpa kode distribusi. Pola pengemasan ini bertujuan untuk memudahkan pemindahan dan penggantian identitas barang apabila diperlukan di tengah perjalanan. Aparat juga menemukan bahwa beras tersebut disusun sedemikian rupa untuk memaksimalkan kapasitas palka, menandakan perhitungan logistik yang matang. TNI menilai bahwa penyelundupan ini bukanlah pengiriman satu kali. Indikasi kuat menunjukkan bahwa jalur laut yang digunakan telah beroperasi sebelumnya untuk mengirimkan komoditas lain, baik hasil bumi maupun barang kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kapal dan rute tersebut diduga merupakan bagian dari jalur penyelundupan aktif yang telah berjalan cukup lama. Keterlibatan KKB dalam pengamanan jalur laut turut memperkuat kelancaran pengiriman. Kelompok ini diduga memberikan informasi terkait kondisi perairan, aktivitas aparat, serta waktu aman untuk berlayar. Kolaborasi tersebut memungkinkan kapal bergerak tanpa hambatan berarti hingga akhirnya terdeteksi dalam operasi pengamanan TNI. Dari sisi hukum, pengiriman beras ke luar negeri tanpa izin resmi merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi ekspor dan kebijakan pangan nasional. Beras termasuk komoditas strategis yang pengeluarannya diawasi ketat oleh negara. Penyelundupan dalam jumlah besar seperti ini berpotensi mengganggu stabilitas harga, pasokan dalam negeri, serta distribusi pangan, khususnya di wilayah Papua. Hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan TNI di lokasi penangkapan mengungkap bahwa praktik penyelundupan 31 ton beras ilegal tersebut melibatkan 10 anggota KKB yang berperan aktif dalam operasional kapal kargo. Keterlibatan mereka tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur dan telah direncanakan sejak awal keberangkatan kapal dari titik muat awal di wilayah Papua. Berdasarkan temuan di lapangan, kelompok KKB ini bertugas sebagai pengaman jalur laut dan pengawas distribusi. Mereka memastikan kapal dapat berlayar tanpa gangguan, menghindari patroli resmi, serta memberikan perlindungan bersenjata apabila terjadi intersepsi di perairan terpencil. Aparat menemukan indikasi kuat bahwa kelompok ini telah berulang kali terlibat dalam aktivitas serupa, meskipun dengan skala muatan yang lebih kecil. Dalam pemeriksaan awal terhadap awak kapal, terungkap bahwa kerjasama antara operator kapal dan kelompok bersenjata tersebut dilakukan atas dasar keuntungan finansial. KKB diduga menerima imbalan dalam bentuk uang tunai dan logistik sebagai kompensasi atas pengamanan dan kelancaran pengiriman. Pola ini menunjukkan adanya alih fungsi aktivitas KKB dari yang sebelumnya lebih banyak bergerak di jalur darat, kini merambah ke kejahatan ekonomi lintas laut. TNI menilai keterlibatan KKB dalam penyelundupan beras ilegal merupakan bentuk adaptasi kelompok tersebut dalam mencari sumber pendanaan baru. Seiring meningkatnya tekanan aparat terhadap jalur pendanaan tradisional, komoditas pangan dinilai menjadi alternatif yang relatif mudah dipindahkan, memiliki nilai jual stabil, dan tidak langsung mencurigakan jika tidak diawasi secara ketat. Dari sisi operasional, KKB diketahui berperan dalam pengamanan titik bongkar muat tidak resmi di pesisir Papua. Mereka memanfaatkan wilayah dengan akses terbatas, minim pengawasan, serta jalur laut yang jarang dilalui kapal patroli besar. Lokasi-lokasi tersebut selama ini kerap digunakan sebagai jalur keluar masuk barang ilegal, mulai dari hasil hutan hingga komoditas kebutuhan pokok. Aparat juga menemukan adanya pembagian tugas yang jelas antara awak kapal dan anggota KKB. Awak kapal bertanggung jawab atas navigasi, logistik, dan pengemasan barang, sementara KKB mengatur keamanan, komunikasi dengan jaringan darat, serta memberikan informasi dini terkait pergerakan aparat. Skema ini menunjukkan bahwa penyelundupan dilakukan secara terorganisasi, bukan aksi spontan. Keterlibatan kelompok bersenjata dalam perdagangan ilegal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi aparat keamanan. Selain merugikan negara secara ekonomi, kolaborasi tersebut berpotensi memperkuat kemampuan logistik dan operasional KKB di wilayah Papua. Dana hasil penyelundupan diduga dapat digunakan untuk pembelian senjata, amunisi, serta kebutuhan pendukung lain yang memperpanjang konflik keamanan di wilayah tersebut. TNI menegaskan bahwa kasus ini memperlihatkan pergeseran pola ancaman keamanan di Papua. Kejahatan ekonomi, penyelundupan, dan aktivitas kelompok bersenjata kini semakin saling terkait.
Pengungkapan penyelundupan 31 ton beras ilegal ini menimbulkan dampak serius terhadap isu ketahanan pangan, khususnya di wilayah Papua yang selama ini masih menghadapi keterbatasan distribusi dan fluktuasi harga bahan pokok. Aparat menilai bahwa pengeluaran beras dalam jumlah besar secara ilegal dari Papua berpotensi mempersempit pasokan di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pasokan laut dan distribusi terbatas. Beras merupakan komoditas strategis yang pengelolaannya berada dalam pengawasan ketat negara. Di Papua, ketersediaan beras sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, kondisi geografis, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, hilangnya puluhan ton beras dari jalur distribusi resmi dinilai dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir terpencil. Dari hasil evaluasi awal, aparat menemukan indikasi bahwa beras yang diselundupkan tersebut seharusnya masuk dalam rantai distribusi lokal atau regional. Pengalihan barang ke jalur ekspor ilegal menyebabkan ketidakseimbangan pasokan yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat. Kondisi ini memperparah persoalan klasik Papua, di mana harga bahan pokok kerap lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Selain dampak ekonomi, kasus ini juga memiliki implikasi keamanan. Keterlibatan KKB dalam penyelundupan pangan menunjukkan bahwa kebutuhan logistik dan pendanaan kelompok bersenjata kini bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Aparat menilai bahwa jika praktik ini tidak dihentikan, maka penyelundupan bahan pokok dapat menjadi instrumen tekanan sosial, di mana kelangkaan pangan dimanfaatkan untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah dan aparat keamanan menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas keamanan. Distribusi beras yang terganggu berpotensi memicu spekulasi harga, penimbunan, hingga konflik sosial skala kecil di tingkat lokal. Dalam konteks Papua, situasi tersebut dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas karena sensitivitas sosial dan geografis wilayah. Kasus ini juga membuka fakta bahwa jalur distribusi pangan masih memiliki celah pengawasan. Beras dalam jumlah besar dapat berpindah dari darat ke laut tanpa melalui mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius bagi aparat dan instansi terkait untuk mempertegas pengawasan gudang, jalur transportasi darat, serta titik-titik muat di pesisir yang selama ini luput dari pemantauan rutin. Dari sisi kebijakan, penyelundupan ini berpotensi merusak upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ketika komoditas strategis dikeluarkan secara ilegal, negara kehilangan kendali atas pasokan dan distribusi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Papua, tetapi juga dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan persepsi internasional terhadap pengelolaan pangan Indonesia. Aparat juga menyoroti adanya resiko lanjutan apabila hasil penyelundupan digunakan untuk memperkuat aktivitas kelompok bersenjata. Dana dari perdagangan beras ilegal dapat dialihkan untuk pembelian perlengkapan, logistik, atau mendukung mobilitas kelompok tersebut. Dengan demikian, penyelundupan pangan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ekonomi semata, melainkan bagian dari persoalan keamanan yang lebih kompleks.